Tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan pada teks yang sama tentang kebangkitan Kristus, ya, kebangkitan Kristus. Sebenarnya apa yang harusnya memberi dampak apa atas hidup saudara dan saya? Efek dari kebangkitan Kristus itu. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati bagi saudara dan saya. Nah, tadi pagi saya bicara tentang tangisan yang digantikan dengan sukacita. Tangisan itu mewakili rasa duka, mewakili ratapan seseorang, mewakili kesusahan yang dia alami. Kesusahan yang ditimbulkan oleh karena sesuatu yang berharga, sesuatu yang dia anggap bernilai, lenyap, hilang dari hidupnya. Bangkitan Kristus memastikan dia hidup dan dia ada untuk gantikan tangisan, dia ada kebangkitannya, kuasanya, gantikan duka cita, ratapan menjadi sukacita, menjadi nyanyian tarian kemenangan bagi hidup saudara dan saya. Dan pagi hari ini, pada malam hari ini, saya akan sampaikan bagian berikutnya. Buka Alkitab saudara di dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal yang ke-20. Saya akan baca ayat ketiga, saudara ikuti pembacaan ini. Yohanes pasal 20, saya baca ayat ketiga, lalu kita melompat di ayat yang ke-11 sampai ayat 23. Yohanes pasal 20, ayat 3. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. 4. Keduanya berlari bersama. Tetapi murid lari lebih pada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghapus mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus dari antara orang mati tidak hanya kuasa kebangkitannya, kebenaran tentang kebangkitan Kristus dari orang mati sanggup mengganti tangisan, sanggup mengganti kesedihan, sanggup mengganti ratapan menjadi sukacita yang besar, menjadi kabar yang menggembirakan di dalam hidup saudara dan saya. Tapi kebangkitan Kristus dari antara orang mati, kuasa kebangkitannya, dia mampu mengubah ketakutan, digantikan dengan damai sejahtera. Kuasa kebangkitan Kristus mampu mengubah ketakutan, rasa takut menjadi damai sejahtera. Itu kalimat yang diucapkan Yesus kepada murid. Mereka sedang berkumpul di sebuah rumah. Yesus datang tiba-tiba dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Saya pikir ini adalah kalimat yang sangat menyenangkan, saudara-saudara. Kalimat yang menggugah hati. Kalimat yang mengapa? Karena Alkitab berkata, murid-murid ketakutan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita perhatikan bersama-sama. Kalau saya lihat baik-baik di ayat yang pertama, menjelaskan buat kita dalam pembacaan kita tadi, murid-murid berada di sebuah rumah. Jadi mereka berkumpul di sebuah rumah. Dan menarik lagi di dalam teks, maksudnya di dalam Alkitab LAI, ya, terbitan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menyematkan kalimat, ya, menyematkan sebuah kalimat di sana, di suatu tempat, di sebuah rumah, di suatu tempat. Saya coba memeriksa terjemahan, beberapa terjemahan Alkitab. Kata ini, frasa ini tidak ada. Tapi di Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, frasa ini ada. Mereka berkumpul di satu tempat, ya, di suatu tempat. Jadi tempat ini seperti tempat yang rahasia. Tempat yang kalau boleh tidak diketahui oleh khalayak ramai. Lalu kemudian barulah ada terkunci. Rumah mereka, tempat mereka berkumpul, dikunci rapat-rapat, saudara-saudara. Mereka berkumpul, sudah benar, berkumpul bareng-bareng. Lalu kemudian ada di suatu tempat. Jadi seperti sebuah tempat rahasia. Kalau boleh sekali lagi tidak banyak orang yang tahu gitu, dirahasiakan. Lalu setelah itu rumah tempat berkumpul itu dikunci, ya. Di-shut, ya. Shut down, di lockdown. Ditutup. Rapat-rapat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu diikuti kalimat karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, malam ini saya mau bicara saudara-saudara tentang ketakutan ini. Jadi frasa-frasa yang saya sebutkan tadi, mereka berkumpul di satu tempat, mungkin dimaksudkan adalah berkumpul lalu kemudian bisa rame-rame gitu. Karena ada peribahasakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi hari ini peribahasa ini digugurkan saudara-saudara sementara oleh virus yang supranatural yang tak tampak. Dia sanggup menggugurkan sementara peribahasa ini, ya. Di mana saudara dan saya sebagai makhluk sosial dalam konteks orang Indonesia, orang Asia suka ngumpul bareng, ngopi bareng, cangkruan di rumah tetangga, nonggo ya, ada di rumah tetangga, ngobrol, asik senang. Hari ini virus yang tak terlihat itu, yang supranatural membuat physical distancing, membuyarkan itu semuanya, ya, buyar, nggak boleh kumpul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maksud murid-murid juga berkumpul. Karena ketika orang bareng-bareng biasanya bersama-sama itu lebih berani. Ada rasa keyakinan yang lebih, ya. Ada rasa keyakinan, ada rasa semangat, saling menyemangati di sana. Jadi menarik ketika ada ketakutan itu muncul, nampak ketika mereka kumpul bersama-sama, rumah itu mereka lock, ya, di lockdown, dikunci, di shut down, ya. Di shoot, ya, tutup sama sekali. Dan kemudian tidak hanya sampai di sana, frasa yang dipakai oleh Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, ada frasa di suatu tempat. Rumah ini di suatu tempat seperti dirahasiakan, kalau boleh tidak ada banyak yang tahu. Kenapa? Sudah kita paham akhirnya, karena mereka takut. Takut, ada rasa takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita coba lihat, ya. Kata takut di sini menunjuk kepada keadaan di mana kadang orang bisa menarik diri dari kerumunan orang. Orang bisa menghindar dari sesuatu yang biasa dialaminya. Orang bisa menjauhkan diri dari perkumpulan tertentu. Orang bisa keluar dari situasi tertentu dan dia tidak mau lagi ada di satu hal itu, di suatu tempat tertentu karena ketakutan tersebut. Nah, apa yang dialami murid-murid? Alasan kenapa mereka takut? Kenapa mereka takut, saudara-saudara? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama kita mendapatkan di ayat yang kita baca tadi, mereka takut kepada orang Yahudi. Saudara-saudara, takut kepada orang Yahudi.
Mereka mengalami peristiwa ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, semua kalang kabut, ya. Semua kalang kabut, dan satu teks Alkitab mengatakan bahwa akhirnya murid-murid tercerai-berai. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar, orang yang membawa pedang dan pentung, dan disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Perhatikan, ini peristiwa penangkapan Yesus. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Puji Tuhan. Lalu murid-murid ambiar, saudara-saudara. Ya. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Mereka pergi, tinggalkan Yesus. Kenapa? Ada rasa takut. Ketakutan itulah yang membuat mereka terpencar berai. Itu Alkitab mengatakannya demikian. Jadi pada peristiwa mereka berkumpul di satu rumah, di satu tempat, di sebuah tempat. Ya, seperti dirahasiakan, lalu pintu dikunci rapat-rapat. Karena ada rasa takut meskipun mereka sudah bersama-sama, saudara-saudara. Jadi ada rasa takut seperti itu. Kenapa mereka takut lagi? Tidak hanya karena ada orang-orang Yahudi yang mungkin bisa saja menangkap mereka karena Yesus sudah ditangkap. Ya, pemimpin murid-murid sudah ditangkap, guru mereka ditangkap, Tuhan mereka ditangkap. Sampai satu kali Petrus juga ketika mengikuti perjalanan Yesus menuju rumah imam besar, ya mahkamah agama mereka, lalu berjumpa dengan para wanita di pelataran, dan kemudian ditanya, bukankah engkau biasa bersama dengan Yesus? Petrus saking takutnya, ketakutan itu begitu menghantui dia, lalu dia menyangkal Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada rasa takut semacam itu. Nah, kenapa mereka takut? Mari kita lihat bahwa Yesus telah mati. Ketika mereka berkumpul, itu adalah peristiwa di mana beberapa hari setelah Yesus dikubur. Yesus disalib, kemudian dikubur, dan Yesus mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid pernah dihadapkan pada situasi ketika mereka hendak menyeberang Danau Galilea. Di tengah-tengah Danau Galilea, tiba-tiba ada badai yang datang menghampiri perahu mereka. Dan kemudian perahu mereka tidak hanya dihampiri, tapi kemudian dihantam oleh badai itu dan diombang-ambingkan oleh badai itu. Dan mereka mengalami ketakutan. Namun, di tengah ketakutan itu, Yesus datang. Yesus datang kepada mereka, kepada murid-murid, dan masalah mereka selesai. Ketakutan itu lenyap. Mereka pernah, murid-murid diperhadapkan kepada rasa khawatir, rasa takut juga. Ketika ada 5.000 pria, yang dicatat hanya pria, tentu ada wanita juga dan anak-anak, mengikuti Yesus dalam perjalanan pelayanannya. Dan kemudian murid-murid diminta untuk memberi makan 5.000 orang. Mereka panik, mereka takut, mereka rasa khawatir. Bagaimana mungkin kita bisa memberi makan 5.000 orang? Hanya dengan 5 roti, ya, dengan 2 ikan. Mana mungkin? Namun yang menarik, saudara-saudara, Yesus ada di situ. Di tangan Yesus, mujizat terjadi, masalah mereka selesai. Namun kali ini, mereka berkumpul di sebuah rumah, di suatu tempat, lalu rumah tersebut tempat mereka berkumpul dikunci. Karena ada rasa takut kepada orang Yahudi, mereka ketakutan. Karena Yesus sudah mati, kalau ada Yesus bisa dia buat mujizat. Ada keajaiban boleh terjadi, Yesus sudah disalibkan dan dikuburkan. Dan itu hari yang ketiga kira-kira, memasuki hari yang ketiga. Dan mereka mengalami ketakutan. Seseorang yang biasa membela mereka, seseorang yang biasa menolong, yang selalu mendampingi mereka di tengah ketakutan, kekhawatiran, sudah tidak ada. Hilangnya sebuah jaminan, saudara-saudara. Jaminan keamanan hidup hilang. Nah, saudara-saudara,
Ada alasan kenapa ketakutan itu begitu bergejolak dan dicatat di sana, mereka takut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan ketakutan di sana? Mari kita lihat bersama-sama. Ketakutan itu biasa sebenarnya rasa takut, ketakutan itu reaksi alami. Ya, reaksi alami di dalam hidup manusia, saudara dan saya, ketika ada bahaya. Ya. Satu, ada bahaya. Yang berikut, karena rasa aman. Rasa aman itu mulai terganggu. Rasa aman di dalam diri itu mulai terganggu. Maka reaksi wajar sebenarnya adalah rasa takut. Ya, ketakutan. Namun ada jenis ketakutan yang lain rupa-rupanya, saudara-saudara. Ya, ada seorang ahli, ini dia seorang ahli sains, ya, sains fokus. Dia menceritakan sebuah peristiwa pada tahun 98 di sebuah sekolah menengah di Tennessee, Amerika Serikat. Ada seorang guru, ketika dia sedang mengajar di sekolah tersebut, tiba-tiba dia mencium seperti bau bensin yang begitu menyengat. Dan karena mencium bau bensin di tengah-tengah ruang sekolah, di suasana sedang mengajar, mulai rasa muncul khawatir, kok ada bensin, kok ada bau bensin dan sebagainya. Nah, singkatnya, kemudian karena dia menghirup rasa bau bensin itu, kemudian dia rasa sakit di tubuhnya, ya. Dan kemudian dilaporkanlah gejala-gejala tersebut ke pihak sekolah, ke pihak berwenang. Dan kemudian yang menarik bahwa guru ini mulai rasa pusing. Dan dia mulai menceritakan itu kepada murid-muridnya yang ada di kelas itu. Dan murid-muridnya mulai menceritakan hal yang sama kepada kelas yang lain. Bahwa ada bau bensin. Dan kemudian semua orang mendengar cerita itu mulai merasakan mencium bau bensin yang sama. Dan ketika mereka mulai mau merasakan dan mencium bau bensin yang sama, kepala mereka mulai pusing dan perut mereka mulai mual-mual, saudara-saudara. Rasa di badan mereka mulai tidak enak. Lalu akhirnya oleh pihak sekolah didatangkan petugas pemadam kebakaran, petugas berwajib untuk datang mengevakuasi, memindahkan guru, murid-murid yang sedang ada di sekolah tersebut keluar dari sana, saudara-saudara. Dan menarik, karena setelah pemeriksaan yang teliti dilakukan oleh aparat penegak hukum mereka, diperiksa oleh juga petugas pemadam kebakaran, di mana sebenarnya sumber bau bensin, di mana, ada di mana. Dicari beberapa waktu dicari dan itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Lalu ada seorang yang penasaran, kenapa ya kok bisa terjadi? Ada orang merasa ada bau bensin, tiba-tiba dia bisa sakit, dan kemudian sakitnya ini bisa menular, ada banyak orang yang bisa mencium bau yang sama. Nah, akhirnya sampailah seseorang ini, dia ketika meneliti ini, kepada kesimpulan bahwa ini adalah satu jenis penyakit yang disebut dengan psikogenik massal. Jadi psikogenik massal. Rasa takut, ya, takut yang muncul dalam diri seseorang bukan karena sebuah peristiwa nyata, tapi karena ada rasa ketakutan di dalam dirinya. Jadi ini penyakit jenis ketakutan yang ditimbulkan oleh rasa takut. Peristiwanya sendiri tidak ada. Setelah diteliti tidak ada kebocoran bensin, tidak ada hal-hal yang lain yang berkaitan dengan tumpahan bensin. Dan semua orang yang mengalami sakit tadinya mencium bau bensin, baik guru dan anak-anak dan staf, mereka rasa mual, pusing, kemudian badan mulai tidak enak, dicek satu persatu, hasil lab mereka menunjukkan mereka sehat, organ tubuh mereka sehat, dari kepala sampai ke kaki mereka semuanya sehat. Dan ini adalah satu jenis ketakutan yang lain, saudara-saudara. Ketakutan yang ditimbulkan bukan karena ada sebuah peristiwa yang benar-benar menakutkan, tapi ketakutan yang ditimbulkan dari dalam diri oleh karena tidak ada apa-apa, tidak ada kejadian apa-apa, tapi ada rasa takut. Karena ada berita, ya, karena ada kabar yang belum tentu benar. Kabar itu mulai dibayangkan dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin gambaran saya, jenis ketakutan inilah yang juga banyak hari-hari ini terjadi, ya.
hari-hari ini terjadi di sana-sini melanda masyarakat, ya, psikogenik massal namanya, penyakit psikogenik massal. Ditimbulkan bukan oleh karena ada penyakit yang dialami atau terjadi di depannya, tapi karena rasa takut yang berlebihan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan itu bisa disebabkan tidak hanya oleh yang saya ceritakan tadi, tapi rupa-rupanya jenis ketakutan itu bisa mewabah, merambat kemana-mana. Murid-murid juga mengalami rasa takut yang begitu luar biasa. Nah, salah satu jenis takut yang dialami murid-murid ini mungkin bisa dikategorikan takut kepada otoritas. Takut kepada kekuasaan yang lebih tinggi dari mereka. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya, para imam, para pemuka agama yang diduga akan menangkap mereka juga. Apakah mereka ditangkap? Belum tahu, belum tentu. Tapi ketakutan itu sudah datang. Ya, sama, mirip cerita psikogenik massal ini tadi. Jadi apakah mereka akan dipenjarakan? Tidak tahu juga, karena mereka sudah kandung rasa takut dan mereka bersembunyi dan mengunci rumah mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak macam ketakutan yang bisa timbul di dalam diri seseorang, bahkan mungkin di dalam diri saudara dan saya. Ada saudara yang mungkin sedang mendengarkan khotbah ini pada malam hari ini, di dalam diri saudara terbersit ada rasa takut juga. Mungkin bukan takut karena ada satu peristiwa yang benar-benar terjadi yang sedang saudara alami, tapi itu hanya kabar yang sudah dengar, hanya perasaan, hayal-hayalan saudara, dan itu menimbulkan rasa takut. Firman Tuhan katakan malam hari ini, Yesus telah bangkit. Yesus bangkit dari antara orang mati. Kuasanya sanggup mengganti ketakutanmu menjadi damai sejahtera. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan, ya, hari-hari ini orang mungkin banyak takut. Jaminan hidupnya hilang, produktivitasnya hilang. Itu bisa menjadi pemicu ketakutan. Kemudian hubungan yang kemudian mengalami kemunduran. Itu bisa menjadi pemicu rasa takut di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kabar baik malam hari ini bagi kita semua. Bagi saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Yesus berkata, jangan takut. Haleluya. Boleh kita ucapkan sama-sama? 1, 2, 3. Jangan takut. Saudara ucapkan di hati saudara, dari mulut saudara katakan, aku tidak takut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang Yesus katakan. Jangan takut. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang mengalami ketakutan, ya, ada banyak hal di dalam dirinya, di dalam diri seseorang itu bisa menjadi lemah. Keadaan diri seseorang yang berada dalam ketakutan, entah karena peristiwa, jadi sekali lagi ketakutan ini bisa ditimbulkan oleh peristiwa yang benar-benar nyata terjadi, ataupun peristiwa yang sebenarnya tidak ada, tidak terjadi, hanya berupa berita, kabar dan sebagainya, yang belum tentu itu benar terjadi, tapi bisa menimbulkan ketakutan juga. Dan malam hari ini Yesus telah bangkit dari antara orang mati, kuasa kebangkitannya mampu, dia sanggup, kuasa kebangkitan Kristus mampu mengubah ketakutanmu menjadi damai sejahtera bagi hidup saudara dan saya. Saudara, kita butuh kedamaian hari-hari ini. Saudara setuju dengan saya, katakan amin. Kita butuh ketenangan hari-hari ini di tengah-tengah hiruk pikuk kabar berita yang kadang benar, kadang tidak, ada kabar bohong dan sebagainya yang disebarkan lewat media sosial, lewat tayangan televisi juga, kabar-kabar yang lain di media internet dan sebagainya. Ada banyak kabar. Sudah seperti telinga kita, mata kita dibombardir setiap hari dengan kabar-kabar yang entah benar atau tidak. Sudah harus menyaring itu, tapi kadang itu menimbulkan berbagai macam rasa di dalam diri saudara mungkin. Malam hari yang kita butuhkan adalah damai, ketenangan. Dan yang bisa berikan itu hanya Kristus saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang bapak
Dia petani, jadi ketika dia berbaring di tumpukan jerami yang sudah dia panen, dan dia bangun, entah bagaimana, dia ingat kepada arloji yang dia pakai. Ketika terbangun sudah tidak ada. Itu arloji kesayangannya, sangat dia sukai. Kemana-mana dia pakai, termasuk kerja dia pakai. Dan ketika dia habis panen, dia tertidur di atas jerami yang dia panen. Waktu bangun, kok arloji saya tidak ada. Dia cari kemana-mana, bapak ini cari kemana-mana gitu, dan tidak ketemu. Akhirnya dia mengatakan begini, ada banyak anak-anak di situ, ayo anak-anak bantu saya cari arloji saya. Barang siapa bisa menemukan, saya akan kasih hadiah, saya kasih upah. Ya, anak-anak akhirnya dengan semangat karena ada kata upahnya, lalu mereka rame-rame cari. Yang punya ini, bapak ini sudah nyari kemana-mana gak ketemu. Kemudian anak ini saking senangnya akan dapat upah, rame cari ke sana kemari cari. Dan mereka sambil bercanda, mereka mencari arloji itu demi mendapatkan upah. Hiruk pikuk terjadi saudara-saudara karena rame, anak itu rame mencari arloji tersebut. Lalu sampai sore mereka menyerah, Pak kami menyerah, tidak ketemu. Oke, mereka pada pulang. Tapi menarik, ada satu anak, dia tetap tinggal. Lalu dia ngomong kepada bapak itu, boleh saya dikasih kesempatan sebentar saja lagi. Bapak pulang, saya tetap tinggal, teman-teman saya sudah pulang. Nanti saya ketemu, saya akan kembalikan ke bapak. Baik, saya kasih kamu kesempatan. Satu anak meminta kesempatan terakhir. Lalu akhirnya apa yang dilakukan anak ini? Dia duduk diam, ditumpukan jerami itu. Duduk diam, karena sudah tidak ada orang, duduk diam. Sudah, dia ketemu arloji tersebut. Lalu dia datang kepada bapak yang punya, Pak saya sudah ketemu. Lalu bapak ini penasaran, tadi begitu banyak temanmu mencari arloji ini tidak ketemu. Kamu dalam waktu sekejap, maksudnya tidak begitu lama juga kamu sudah dapatkan arloji ini. Saya sudah cari berjam-jam lamanya saya tidak menemukan arloji ini. Kamu kok bisa ketemu? Bapak ini tanya kepada anak ini jawab, ya Pak. Tadi saya duduk di tumpukan jerami yang sama tempat bapak tidur. Saya baringkan badan saya sebentar. Karena tidak ada suara hiruk pikuk. Tidak ada terdengar suara apapun. Saya coba memastikan diri tenang dan mendengar. Saya tidak mencari kemana-mana. Yang saya harus lakukan hanya duduk diam. Saya mendengar bunyi tak, tik, tak, tik. Lembut suaranya. Tak, tik, tak, tik, tak, tik. Suara apa? Suara arloji itu. Dan dia ketemu di dekat tumpukan jerami itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketemu kenapa? Karena dia membuat pikirannya menjadi tenang, dia duduk diam di sana dan coba mendengar sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sepertinya hari-hari ini saudara dan saya butuh ketenangan. Pikiran saudara butuh damai. Perasaan, jiwa, mental kita, kayaknya kita butuh damai sejahtera. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus katakan, jangan takut. Jangan takut, karena Allah memberikan bukan roh ketakutan kepada saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya. Dia mau berikan itu kepada saudara dan saya. Mungkin ada banyak hal yang hari-hari ini bisa saja membuat keadaan saudara menjadi tidak tenang, pikiran saudara menjadi tertekan dan mulai ada rasa takut di dalam jiwa, di dalam diri saudara malam hari ini. Oleh karena berbagai hal mungkin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Firman Tuhan katakan, Yesus katakan kepada saudara dan saya, jangan engkau takut sebab aku tidak memberikan roh ketakutan. Tetapi aku memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban buat saudara. Membangkitkan ketenangan bagi hidup saudara dan saya. Hari-hari ini kita butuh menenangkan diri lebih banyak di hadirat Tuhan. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ambil waktu, duduk diam di kaki Tuhan. Mendengar Tuhan. Seperti anak yang mencari arloji itu tadi. Dia tenang di hadirat Tuhan. Dia tenang di suasana itu. Dan dia mendengar suara arloji itu walaupun pelan sekali. Tapi ketika dia tenangkan pikiran, tenangkan dirinya, dia tahu dan dia temukan sesuatu di sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus telah bangkit dari kematian, dari antara orang mati. Itu jaminan bagi saudara dan saya. Di kalimat terakhir Yesus ucapkan tidak hanya dia mengatakan damai sejahtera bagimu, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan katakan maka Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus, dengan Roh Allah. Ada pernyataan kehadiran Roh Allah ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Roh yang sama, roh yang bekerja di dalam hidup saudara dan saya, menemani saudara, memastikan untuk melenyapkan setiap rasa takut yang bisa timbul di dalam diri saudara oleh karena berbagai macam situasi yang diperhadapkan kepada hidup saudara mungkin hari-hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Roma pasal 14 ayat 17 firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang disebut oleh Yesus adalah roh yang dijelaskan oleh Alkitab buat saudara dan saya. Roh yang membangkitkan sukacita bagi hidup saudara. Membangkitkan ketenangan bagi hidup saudara dan saya. Di dalam satu bagian firman Tuhan juga mengatakan demikian. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan. Orang dibebaskan dari tekanan, orang dibebaskan dari kekusutan hidupnya, orang dibebaskan dari rasa takut yang dialaminya. Baik itu menekan jiwa, menekan pikiran, menekan situasi hidupnya. Dan malam hari ini saudara dan saya butuh Roh Allah. Kita butuh Roh Kudus untuk membangkitkan ketenangan itu. Membangkitkan kedamaian di dalam hati saudara. Membangkitkan ketenangan di pikiran saudara malam hari ini. Membangkitkan ketenangan pada setiap ucapan-ucapan yang keluar dari mulut saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kuasa kebangkitannya mengganti rasa takutmu dengan damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan damai itu adalah keadaan di mana orang sesungguhnya kalau kita melihat apa yang diartikan pada teks tersebut, keadaan di mana seseorang bebas dari situasi mungkin perang atau situasi yang mencekam, situasi yang bahaya. Tapi sesungguhnya damai yang diberikan oleh Yesus Kristus oleh kuasa kebangkitan itu melampaui setiap ketakutan yang datang dalam hidupmu yang akan dimulai dari dalam roh saudara. Dia ingin menenangkan, memberikan damai atas roh saudara, atas pikiran, atas jiwa saudara malam hari ini. Ada satu lukisan. Jadi ini Raja membuat sayembara tentang, jadi temanya itu bertema tentang kedamaian, hidup damai. Lalu semua ahli dalam melukis diundang dalam sayembara tersebut. Dan semua orang mengirimkan kepada raja hasil lukisannya.
untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya keadaan di luar perang itu, keadaan tidak tenang, keadaan damai, keadaan orang hidup bahagia dalam situasi yang aman sejahtera itu seperti apa. Semua orang coba menggambarkannya. Ada yang gambar langit biru cerah, ya, dengan sedikit awan putih dan sebagainya. Ada yang lain menggambarkan pegunungan yang indah. Ada yang lain menggambar tentang danau yang begitu tenang. Ada yang lain menggambar tentang aliran air yang mengalir dan seterusnya. Tapi yang terpilih adalah salah satu gambar ini oleh Raja yang membuat sayembara. Yaitu gambar saudara-saudara yang mungkin dirasa kalau dilihat, kok aneh Raja memilih ini sebagai pemenangnya. Saudara-saudara, gambar itu yang diminta oleh Raja menggambarkan tentang ketenangan, kedamaian, itu seperti apa. Gambar yang dipilih yang memenangkan sayembara itu adalah gambar di mana ada awan hitam, ada badai, ada halilintar begitu, menyambar di sana sini, awan gelap. Lalu ada gunung yang sangat tinggi, ya. Gunung sangat tinggi tapi penuh dengan suasana yang sangat gelap. Gelap, mencekam, sangat mencekam. Penuh kekacauan, di angkasa penuh kekacauan. Tidak ada yang menunjukkan itu suasana yang damai. Tapi tiba-tiba orang menjadi kagum karena di tengah-tengah gunung yang sangat tinggi. Ada satu celah batu, ada lubang batu di sana. Dan ada seekor induk burung yang sedang mendampingi anaknya ada di dalam sarang tersebut. Jadi ada induk burung, dia bersarang di gunung yang tinggi itu di tengah suasana kekacauan yang digambarkan di langit yang penuh kegelapan itu. Seekor burung, induk burung di dalam sarangnya bersarang di lubang batu di atas gunung itu sangat tinggi. Dan dia sedang bersama dengan anaknya, menjaga anaknya di sampingnya. Gambar itulah yang dipilih oleh Raja yang memenangkan sayembara. Saudara-saudara, sesungguhnya pada akhirnya kita paham bahwa damai itu adalah berbicara tentang apa yang ada di dalam diri saudara. Apa yang sudah terima dari Roh Allah. Di dalam roh saudara. Bagaimana engkau menjadi tenang di tengah keadaan yang kacau sekalipun. Jadi damai saudara bukan ditentukan oleh suasana yang ada di sekeliling saudara. Tapi sesungguhnya damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus kepada saudara dan saya adalah keadaan yang ada di dalam diri saudara. Ketenangan yang harus terjadi dalam diri saudara. Bukan ketakutan, tapi kedamaian saudara-saudara. Bukan keadaan di luar. Keadaan di luar bisa terjadi banyak hal. Bisa terjadi kekacauan mungkin. Bisa terjadi kepanikan. Keadaan yang sudah tidak sukai. Mungkin ada huru hara. Atau keadaan ekonomi yang tidak baik. Ada keadaan sakit penyakit di sana sini. Ada keguncangan di sana sini. Damai yang Yesus berikan adalah damai yang tidak bergantung pada keadaan di sekeliling saudara. Tapi ketenangan yang diberikan di dalam roh saudara. Di dalam jiwa saudara. Di dalam pikiran saudara. Dan engkau tetap berada di dalam dia. Di dalam damai tersebut. Di dalam ketenangan tersebut. Ketika situasi di luar sesungguhnya tidak menjamin saudara bisa tenang. Tapi damai itu membuat saudara tentram, aman di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika engkau melihat keadaan di luar, rasa waduh keadaannya tidak baik. Aduh situasinya kok tidak menguntungkan. Wah keadaan hari ini tidak seperti bulan-bulan yang sebelumnya. Saudara-saudara pastikan itu tidak mengganggu ketenangan hidupmu. Pastikan itu tidak mengganggu ketenangan pikiranmu. Pastikan itu tidak mengganggu suasana tenang jiwamu. Karena damai yang Yesus berikan atasmu adalah damai yang menenteramkan jiwamu, menenteramkan rohmu, menenteramkan pikiranmu, menenteramkan tubuhmu. Walaupun keadaan di luar kacau balau sekalipun, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus
mampu ganti rasa takutmu dengan damai sejahtera. Apa yang malam hari ini yang saudara rasa membuat engkau takut? Takut ada di bagian mana? Apakah di jiwa saudara? Apakah ada di pikiran saudara? Apakah ada di perasaan saudara? Ataukah engkau takut karena engkau melihat keadaan di luar hidupmu? Ataukah engkau takut ketika melihat keuanganmu? Ataukah engkau sedang takut ketika engkau melihat pekerjaan saudara? Atau engkau sedang takut melihat sakit penyakit hari ini? Malam hari ini, kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati ingin memastikan ketika engkau percaya dengan sungguh-sungguh, Dia ingin ganti rasa takutmu dengan damai sejahtera. Situasi di luar boleh kacau, situasi mungkin keuangan bisa terganggu, situasi pekerjaan mungkin bisa saja mengalami masalah, kendala dan sebagainya. Keadaan tubuh mungkin bisa saja sakit, tapi malam hari ketika Yesus ganti rasa takutmu yang disebabkan oleh karena hal tersebut ganti dengan damai sejahtera, maka saya berdoa malam hari buat saudara semuanya, saudara tetap bisa mengalami ketenangan, mengalami damai di dalam diri saudara. Dan ketika Yesus beri itu buat saudara, tidak ada seorang pun yang sanggup mengambilnya dari hidupmu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami bersyukur buat malam hari ini. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama malam hari ini. Jika saudara diperhadapkan kepada suasana takut, ada rasa ketakutan menghampiri hidupmu. Oleh karena keadaan yang kau lihat, situasi yang kau alami, maka malam hari ini izinkan katakan kepada Yesus, aku rindu kuasa kebangkitanmu, mengganti rasa takutku dengan damai. Katakan kepada Roh Kudus, malam hari aku perlu Engkau menguatkanku malam hari ini. Lepaskan kuasa-Mu turun di atasku untuk mengatasi setiap rasa takutku. Berdoalah malam hari dimanapun sudah sedang berada. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Bila hati terasa benar, mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Kamu selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku sesuai
Saya mau berdoa buat saudara-saudara malam hari ini. Mungkin ada di antara saudara sedang mendengarkan firman Tuhan, ada di dalam ibadah ini bersama-sama. Di rumah saudara sedang duduk mendengar firman ini. Nah, kau rasa ada dalam satu suasana takut. Untuk satu hal, dua hal, tiga hal yang kau lihat sedang terjadi di sekelilingmu. Terjadi atas pekerjaanmu, terjadi mungkin atas keuanganmu, terjadi atas rumah tanggamu, terjadi atas kesehatan saudara. Malam hari ini saya mau berdoa buat saudara dan sudah percaya biarlah kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati akan mengganti rasa takut, mengganti suasana takutmu menjadi suasana damai sejahtera, suasana yang penuh damai di hidup saudara. Dan pastikan malam hari ini, walaupun keadaan di luar yang kau hadapi, yang kau alami, mungkin keadaan yang bisa saja mengganggu hidupmu, suasana yang bisa saja menekan hidup saudara, suasana di dalam pekerjaan saudara, di dalam keuangan saudara yang bisa saja ingin mencabik suasana jiwamu. Tapi malam hari ini pastikan bahwa kuasa kebangkitan Kristus akan menjaga hati, pikiran, jiwamu dalam keadaan yang tetap tenang, dalam keadaan yang tetap damai. Haleluya. Sujud di altarnya, kita nyanyi bersama-sama. Saya akan berdoa buat saudara malam hari ini. Amin. Haleluya, haleluya. Yes. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Amin, amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Aku berdoa malam hari ini buat setiap sidang jemaatmu, buat semua saudara-saudara yang sedang ada di tengah situasi ketakutan. Oleh karena suasana yang menimbulkan rasa takut di dalam hidup mereka. Aku berdoa malam hari ini, mungkin suasana itu ditimbulkan, rasa takut yang ditimbulkan oleh karena pekerjaan yang mereka alami, oleh karena keuangan yang hari-hari ini sedang mereka hadapi, situasi ekonomi di dalam rumah mereka, atau mungkin situasi hubungan-hubungan yang mengalami kemunduran dalam rumah tangga mereka. Dan itu seperti membuat rasa takut mulai muncul dalam diri mereka. Mungkin ada di antara jemaatmu malam hari ini mereka mengalami rasa takut oleh karena ada keluarga mereka, atau bahkan diri mereka sedang diperhadapkan kepada sakit tertentu pada tubuh jasmaninya. Aku berdoa malam hari ini,
keadaan itu boleh tetap seperti itu. Mungkin dia bisa saja menimbulkan suasana yang lain, suasana takut pada situasi kami, pada situasi kehidupan jemaatmu. Namun malam hari ini, bahwa Yesus, Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Ada kuasa kebangkitan Kristus yang sanggup mengubah ketakutan, mengubah suasana takut tersebut ganti dengan damai sejahtera. Haleluya. Aku berdoa malam hari ini, biarlah tanganmu terulur Yesus atas setiap jemaatmu. Dan biarlah mereka merasakan damai sejahtera itu malam hari ini. Merasakan ketenangan di dalam jiwa, di dalam roh, di dalam pikiran mereka, di dalam tubuh mereka. Di tengah keadaan di luar sana yang mungkin sangat menekan. Namun damai sejahtera-Mu membuat mereka tenang malam hari ini. Damai sejahtera-Mu membuat mereka tetap tenang di dalam batin mereka malam hari ini. Ketenangan yang akan menguatkan tulang-tulang mereka yang lemah. Ketenangan yang akan menyembuhkan setiap sakit kelemahan mereka. Ketenangan yang akan membangkitkan mereka, menerobos setiap persoalan yang mereka alami malam hari ini. Haleluya. Ketenangan yang akan membuat pikiran mereka menjadi cerdas untuk membuat jalan-jalan keluar baru, membuat keputusan yang baik dan benar di tengah suasana yang tidak baik yang mereka alami sekalipun. Terima kasih buat malam hari ini. Roh Kudus, kerjakan di dalam hidup setiap jemaat-Mu malam ini. Aku berdoa biarlah ketenangan atas jiwa, atas pikiran, damai sejahtera itu benar-benar melingkupi hati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Sujud di altarnya. Amin. Ku bawa hidupku. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah ini. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Di penghujung ibadah ini kami bersyukur. Terima kasih kami boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Tidak hanya ganti tangisan duka cita kami dengan sukacita besar, tapi ganti semua takut kami dengan damai sejahtera, dengan ketenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih memberkati keluarga-keluarga sidang jemaat-Mu. Bila keharmonisan, kebahagiaan menjadi bagian hidup mereka setiap hari. Aku berdoa buat setiap jemaat yang bekerja, berkatilah apa yang mereka kerjakan. Jadikanlah itu berhasil. Lipat gandakan apa yang ada pada mereka. Lipat gandakan kepercayaan-Mu di atas mereka. Ketika mereka dipercaya oleh Tuhan semakin banyak. Buat mereka tetap rendah hati di hadapan-Mu. Kemurahan hati semakin berlimpah pada hidup mereka. Dan mereka menjadi orang-orang yang selalu berkorban bagi Tuhan. Mereka berkorban bagi orang lain. Dan murah hati bagi sesama. Terima kasih. Aku berdoa buat setiap korban persembahan. Baik persepuluhan, korban persembahan misi yang mereka bawa. Ucapan syukur ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Diberkatilah di dalam nama Yesus. Dan Kau berjanji membuka tingkap di langit, mencurahkan berkat atas mereka sampai berkelimpahan. Terima kasih kami bersyukur.
Dan pada akhirnya jemaat yang adalah milik Kristus malam hari ini, pulanglah engkau, terimalah berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang mengangkat engkau, menjemput engkau yang kedapatan setia dan percaya. Mari yang percaya katakan bersama-sama, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat merayakan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Tuhan memberkati saudara.